masih banyak materinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai yang syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kepada kita sehingga kita dapat bisa melayani masih dalam waktu dengan mengatakan kepada kita juga pada subuh suatu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam senantiasa kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan para hadirin yang sudah bertobat dan sudah beliau di akhir zaman. Salam kita terus dalam apa itu Imam Mustafa tadi Allah kalau kita pada subuh hari ini hari Sabtu tanggal 26 Zulhijjah 1444 Hijriah pada tanggal 24 Mei 2025. Assalamualaikum kita Ustaz Abdul Nadia Hafiz dengan materi kajian suara sahabat yang sampaikan dengan usul tadi malam ini dan kami bisa jawab atau diskusi atau baik kita perlu pada Ustaz Abdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال أيضا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Darul Muttaqin yang Allah muliakan. Senantiasa marilah sama-sama kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang mana pada hari ini Allah masih menyayangi kita, masih memberikan petunjuknya kepada kita, yang kita buktikan dengan kita hadirnya di majlis yang mulia ini, majlis al-mudzakarah, majlis ilmu, dan hadirnya kita tadi untuk menunaikan dan juga mendirikan salat subuh berjamaah, dan juga mungkin di antara kita, di antara jamaah sebelum mendirikan salat subuh berjamaah di tempat ini, ada yang sudah menunaikan qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, salat witir. Ini merupakan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Dulu saya pernah ingat pesan dari Kiai Hasan ya, waktu saya mondok itu.
Beliau mengatakan nikmat yang paling agung, yang paling indah diberikan kepada Allah untuk kita para hambanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ya dulu yang namanya santri kan masih polos Pak ya. Tapi kalau saya yakin kalau santri yang sudah dewasa ini ya saya yakin pikirannya lebih matang ya. Ya santri masih remaja, masih pikirannya belum labil, kok kebahagiaan itu dengan diberikannya nikmat iman dan Islam gitu. Yang kami tahu, yang santri tahu, pikiran kami ya sebagian besar ya, walaupun mungkin ada yang sudah berpikiran lebih matang ke depan ya, atau lebih dewasa. Yang namanya bahagia itu kan punya uang Pak. Benar gitu. Punya uang itu tuh pikiran kami ya, pikiran sempit kami gitu. Yang namanya bahagia itu punya uang, punya jabatan, ya, punya kedudukan. Di sini ada yang jadi lurah, ada yang jadi RT, RW. Itu mindset kami. Ya. Big why-nya apa itu? Ternyata ketika sudah belasan tahun kami baru memahami. Ternyata dengan keimanan yang kita miliki, dalam kondisi apapun ujian yang Allah berikan pada kita, baik ujian kesempitan, kesulitan atau kesenangan. Kesenangan ujian juga Pak ya. Itu kadang-kadang banyak yang lalai juga. Disangkanya ketika diberikan jabatan, diberikan rezeki itu bukan ujian. Ternyata ada orang yang sudah Allah berikan kelapangan rezeki malah tidak lulus ujian, lalai pada Allah. Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada keimanan dalam diri kita, kita akan menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Ada iman. Oh, itu ternyata ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kebahagiaan itu di dalam tubuh kita seperti di tangan kita? Ataupun Allah memberikan kebahagiaan kepada orang kaya. Kalau Allah berikan kebahagiaan kepada orang kaya itu enggak adil, Pak. Sedangkan orang miskin pun berhak bahagia, benar enggak? Ketika Allah memberikan kebahagiaan itu kepada pejabat, pada pemimpin, sebenarnya Allah tuh nggak adil. Kenapa? Emang rakyat miskin nggak berhak bahagia? Sedangkan doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa sapu jagat, ya Allah berikan kami kesenangan dunia dan akhirat. Tapi Allah memberikan kebahagiaan kepada orang, kepada kita, kepada manusia, yaitu letaknya dalam hati. Allah adil. Dan dalam hati ini yang memanage adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang diberikan kekayaan Pak sekarang yang sedang menjabat, yang dulu pernah menjadi pemimpin besar di negeri ini, sekarang dikejar-kejar dengan kasusnya yang ada, saya nggak sebutkan ya. Oke, terlihat tuh bahagia, banyak uang, tapi kita nggak tahu. Ya. Ada yang dulu ya menjadi anggota dewan, ternyata terjerat korupsi, terjerat yang dulu ada mantan pemimpin di tempat kita ini, di wilayah kita ini, terjerat kasus ya perselingkuhan dan sebagainya. Kita nggak tahu. Makanya Allah adil ketika kebahagiaan itu Allah letakkan dalam hati. Makanya keimanan yang dimiliki oleh kita itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan jabatan apapun. Apalagi kalau dia menjadi pemimpin yang soleh, itu udah luar biasa. Makanya kalau orang yang beriman, sesulit apapun ujian yang Allah berikan, dia akan tetap tegar untuk menghadapinya. Dan ini dibuktikan oleh para hamba Allah yang mulia, pilihan Allah itu para nabi. Para nabi itu ujiannya lebih berat dari kita, Pak. Ya, tadi saya membaca surah An-Nahl ya, surah An-Nahl. Ya berkaitan dengan kurban juga, Pak ya. Walaupun tidak bahas ini. Ini hadisnya sedikit, Pak.
Makanya saya ingin membahas dulu sebelum membahas hadis ya. Ya untuk kita sama-sama mengingatkan ya diri kita bertausiah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan qanitan. Umat itu sebagai umat atau kata lain sebagai teladan atau kata lain sebagai tokoh. Qanitat itu taat. Selain kata qanitat, kata taat itu ya taat. Bedakan antara makna taat dengan qanitat walaupun maknanya sama tapi punya esensi yang berbeda. Sampai sini udah kebayang. Kalau taatnya kita, Pak, ya udah sholat. Ya udah sekarang haji ya. Benar kan? Ya udah puasa Ramadan. Ya udah zakat, itu taatnya kita. Tapi taatnya para nabi, qanitat yang Allah sematkan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan yang di luar kemampuan manusia biasa seperti kita. Bayangkan beliau punya anak dari rahimnya Siti Hajar, baru bayi, Pak, masih lucu-lucunya Allah perintahkan untuk ditinggalin itu di sebuah apa? Lembah yang tidak ada air, gersang. Coba ibu Allah perintahkan suaminya misalnya, adek, saya diperintah Allah, adek tinggal di sini padang pasir ya sama anak bayi ya. Nggak dikasih bekal lagi bu, gimana bu? Pasti kan apa? Marah. Laki gak tanggung jawab. Ya mohon maaf gitu bu ya. Apalagi kalau misalnya lakinya ketika istri itu melahirkan lakinya nggak ada, pergi kemana nggak tanggung jawab gitu kan, sedih. Nah ini perintah Allah. Apakah para Nabi Ibrahim protes? Enggak. Makanya kalau perintah Allah itu bukan pakai logika, pakai iman. Kalau pakai logika mah nggak nyampe. Kita disuruh sholat 5 waktu, jalanin aja, nggak usah pakai mencela-mencela dengan akal rasio kita, nggak usah. Nggak nyampe Pak, nggak nyampe akal kita. Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan apa? Buat perahu. Di mana? Di gunung. Yang namanya buat perahu, buat kapal laut di mana? Di laut, di sungai, di rawa. Kan nggak masuk akal perintah Allah. Tapi Nabi Nuh protes nggak? Enggak. Kalau perintah Allah itu bukan pakai akal, pakai hati, pakai iman. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan menyembelih anaknya. Mau nggak bu disuruh sama Allah, bu? Bapak sembelih itu anaknya buat korban besok. Kejam. Ya. Tapi kan para nabi, Pak, qanitat ketaatan luar biasa. Ujian luar biasa. Karena ada keimanan. Bunda Maryam, bayangin, mohon maaf ini wanita bu ya, Allah muliakan dengan Bunda Maryam. Ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dikasih ujian hamil tanpa ayah, Pak. Bayangkan kalau ada wanita hamil belum nikah gitu kan, belum akad, itu kan mohon maaf ya, aib. Ini Bunda Maryam yang sehari-hari itu di mihrab berzikir pada Allah. Allah berikan karomah pada beliau, turunnya hidangan dari langit, makanan dari langit. Hanya bertemu dengan pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Orang lain tuh gak pernah ketemu, ketemu orang asing, malaikat Jibril. Dikasih tahu kamu mau punya anak, kamu hamil, gimana perasaannya? Orang saya nggak pernah berbuat zina kok. Laki-laki aja nggak ada yang pernah nyentuh saya. Saya sehari-hari interaksi dengan paman saya, Nabi Zakaria. Coba, kalau itu diberikan sama kita, kuat nggak Pak? Ya, ummatan qanitan itu Bunda Maryam Allah sematkan di dalam surah Tahrim itu. Wa Maryam ibnatul lati asrafat jaha wa kanat minal qanitin. Nah, kalimat qanitat ini Allah sematkan oleh para nabi. Kalau kita tuh nggak mungkin, Pak. Ya, kalau kita pasti mikir 2 kali. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anak kita. Itu anak yang kita sayangi loh Pak. Nabi Ibrahim nggak pernah nolak, iya siap ya Allah. Tapi ini sebuah ujian, ada hikmahnya kan. Nabi Yakub alaihissalam, ya, anaknya hilang Nabi Yusuf 40 tahun. Bayangin, ibu kehilangan anak sehari 2 hari, ngerengek nggak bu? Bapak kehilangan anak sehari 2 hari, seminggu, ngerengek nggak? Ini 40 tahun, bayangin Nabi Yakub. Nabi Yusuf di penjara 12 tahun. Iman.
tapi tetap bahagia mereka. Para nabi bahagia. Bahkan ketika ketemu saudaranya Bunyamin juga apa disandra Nabi Yusuf, kehilangan 2 anak tersayang Nabi Yakub. Bayangin 40 tahun kehilangan anak. Makanya kebahagiaan itu yang Allah berikan pada kita itu adanya di dalam hati. Dan nikmat atau kebahagiaan yang hakiki bagi orang beriman di muka bumi ini bukan diukur dengan harta, tapi bagaimana kita merasakan nikmatnya dalam beribadah di hati kita. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, tapi kita masih tetap nikmat dalam beribadah itu. Apalagi kalau punya harta banyak Pak RW ya. Terus kita beriman Pak RW ya. Ya Pak Sani ya. Punya harta banyak, beriman, sedekah, wah itu udah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah sana kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya muslimin dan muslimah semua kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kita akan membahas hadis arba'in, hadis yang ke-16, bab tentang an-nahyu 'anil ghadab, larangan untuk tidak marah. Nah, sebenarnya saya menyampaikan hadis ini cukup berat ya. Walaupun hadis ini singkat, dalam artian berat itu apa? Ya khawatir kabur maktan indallah gitu ya. Apa yang saya sampaikan tapi tidak saya aplikasikan dalam keseharian itu amat besar kebencian di sisi Allah gitu. Hadis ini melarang kita untuk marah. Tapi terkadang perilaku saya juga tidak lepas dari sifat marah. Tapi karena memang ini sudah sebuah kewajiban atau amanah yang diberikan DKM pada saya sampaikan apa adanya. Ya, walaupun ini semua saling mengingatkan Pak ya. Bukan berarti ketika saya menyampaikan hadis ini saya orang yang paling penyantun gitu ya. Gak pernah marah. Ya. Kita ulik bersama, kita bahas bersama seperti apa marah yang diperkenankan dalam agama kita. Apakah marah yang setiap saat kita lontarkan kepada orang lain? Seperti apa? Mari sama-sama kita bahas. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala lin nabi, berkata kepada Nabi, au sini ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat, berikanlah saya nasihat. Kalau sebelumnya aus ini ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Tapi ini dengan nasihat yang lain. Ada seorang laki-laki di sini nggak disebutkan siapa laki-lakinya, yang jelas adalah sahabat. Tapi ini yang mengeluarkan hadisnya adalah Abu Hurairah. La taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, maka Rasulullah mengulang berkali-kali. Nah, berarti kan yang namanya berkali-kali kan lebih dari sekali. La taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu nasihatnya yang Rasulullah berikan kepada kita. Singkat, hanya 2 kalimat. Jangan marah. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan marah. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, marah ini merupakan fitrah, tabiat yang ada pada seluruh makhluk. Ingat, ya. Bahkan zat Allah yang maha agung saja, yang maha segala-galanya, masih memiliki sifat marah. Tuhan kita yang kita sembah, Pak. Ya, kita tahu marahnya Allah kepada siapa? Kepada makhluknya yang ingkar. Yang sini Allah sudah buktikan ketika Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Kaum Ad, Allah binasakan dengan angin yang kencang. Kaum Samud teriakan.
ya menggelegar kaum Sodom, Allah balikan. Banyak. Berarti kan memang ada sifat marah tersebut. Tapi marahnya dalam Islam ini kita akan tahu sebabnya seperti apa yang diperbolehkan. Bukan berarti kita nggak boleh marah, Pak. Ada sebabnya yang kita tuh boleh marah. Ada sebabnya. Allah marah, Allah murka, ya itu ada sebabnya. Kenapa terjadi bencana alam? Longsor, banjir, angin topan, gempa. Itu kan membuktikan kemarahan Allah, Pak. Nggak mungkin kalau Allah nggak marah nggak akan terjadi bencana. Tapi ingat, kemarahan Allah itu pasti ada sebabnya. Ketika ada bencana dimanapun, yang pertama harus kita lakukan itu bukan menjas dulu, ya, untuk menjaga perasaan kawan-kawan kita yang terkena bencana. Ada yang begini, oh banjir di sana tuh sarang maksiat, di sana tuh sering pergaulan bebas, mabok-mabokan, berzina, judi dan sebagainya. Jangan menjas dulu, walaupun memang kenyataannya seperti itu. Jangan menjas dulu, karena bisa jadi tidak semua orang yang berbuat jahat seperti itu, berbuat jelek seperti itu. Masih ada orang yang berbuat baik. Mungkin tahun 55 tuh di dusun apa Pak? Saya lupa tuh. Yang di Indonesia tuh dari daerah Legitan ya. Legitan ya. Ya. Ada yang lumayan dekat daerah sana Bapak Ibu sekalian? Ya, tahun 1955 Bu ya. Itu kan saya pernah baca di internet. Konon ceritanya ya. Konon Pak ya, kalau memang benar menjadi tibar Pak ya. Kalaupun memang salah ya udah menjadi tibar juga. Konon ceritanya tempat itu sarang maksiat, konon. Di waktu malam hujan, ya bahkan ada orang tetangga sebelah atau dusun sebelah datang ke situ ya untuk bermaksiat. Dugem, istilahnya dugem ala zaman dulu Pak ya. Hujan besar dan konon ceritanya itu ada satu gunung yang ujungnya tuh ditumplekkan ke situ ya Bu ya. Dan ada prasasanya ya. Dusun Legetan. Berarti kan Allah murka. Ada sebabnya kenapa? Maksiat sama Allah. Ya coba aja silakan di Depok ini ya. Di Depok Jaya semua penduduknya maksiat sama Allah. Gak usah ada lagi salat berjamaah, gak usah ada lagi ngaji. Kerjaannya mabok-mabokan, seks bebas, narkoba, judi. Coba aja kalau tidak Allah timpakan azab. Oke, ada teori-teori terjadi bencana karena lempengan ini bergeser. Silakan. Kalau memang itu pendapat ilmiah, kita terima. Ada teori kalau terjadinya banjir waktu mana di Bekasi karena aliran sungainya menyempit, sampingnya dibangun bangunan. Oke, silakan kita terima. Ya. Itu teorinya betul. Kita terima. Tapi kan kenapa terjadi bencana? Pasti ada sebabnya. Dalam surah Ar-Rum, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tuh. Telah nampaklah kerusakan di muka bumi ini akibat apa? Ulah tangan manusia. Gak mungkin Allah marah ujuk-ujuk tahu-tahu mengazab kita, gak mungkin Pak. Pasti ada sebabnya. Allah Maha Adil. Ketika kiamat saja nanti Pak, apakah orang beriman merasakan kiamat? Enggak. Walaupun nanti bisa jadi kalau memang Allah takdirkan kita bertemu dengan tanda-tanda kiamat, ya seperti datangnya Dajjal, tanda kiamat besar Pak ya. Ya, alamatul kubra itu kalau tanda kiamat besar kata Nabi itu, kata Rasulullah, bagaikan tasbih itu yang keluar dari yang putus ya dari talinya, nyusul. Kalaupun tanda-tandanya mungkin kalau Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Tapi kalau nanti terjadinya huru hara ataupun alam semesta ini Allah hancurkan, orang beriman itu nggak merasakan. Karena sebelum nanti hari kiamat orang beriman itu akan diwafatkan oleh Allah melalui angin dari Yaman yang melewati ketika kita meninggal.
Allah Maha Adil, Pak. Makanya kalau kita ingin dijaga oleh Allah, jangan buat Allah marah. Kadang kita suka intervensi Pak ketika kita berbuat maksiat atau Allah tegur dan Allah berikan keselamatan ya, sehingga kita sadar. Ya. Karena kita berbuat maksiat sama Allah, tahu-tahu Allah masih sayang sama kita. Terjadi kecelakaan tapi Allah selamatkan. Dan ingat ya Allah, ya, saya dulu berbuat maksiat, mungkin ini teguran. Yang kita khawatirkan itu Pak, ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bermaksiat, tahu-tahu meninggal. Dalam surah Al-An'am ya, saya lupa ayatnya, tapi isinya seperti ini, falamma nasu ma dzukuru fatah talim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima uta khaddam baghdha fa'idahum mublisun. Ini yang kita takutkan Pak. Ketika mereka lupa dengan Allah, lupa daratan, bermaksiat pada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami akan bukakan pintu-pintu kesenangan dari jalan manapun. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka di tengah kesenangan, di tengah kemaksiatan, di tengah kebahagiaan lupa pada Allah, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami ambil dari mereka, kami cabut nyawanya sehingga mereka tidak bisa bersiap-siap. Sebelum Ramadan itu ada peristiwa kebakaran di mana Glodok Pak ya. Nah, kita usnudzon saja ya. Mungkin di sana ada yang kerja atau apa ya. Kalaupun ada yang di tengah-tengah maksiat mereka Allah wafatkan gitu kan. Ini itibar bagi kita. Katanya yang yang kebakar tuh lantai atas ya, yang itu tempat dugem gitu kan. Kita nggak tahu kan. Di tengah kesenangan, konon ada ceritanya susah untuk menyebutkan nama Allah. Ya disebutkan nama orang lain, nama pacarnya. Beb ini tolong gua gitu kan. Disebarkan lagi. Kalau ada kayak itu janganlah, udah kasihan keluarganya Pak. Karena ya bisa jadi kan mungkin keluarganya banyak yang soleh juga. Makanya hal kayak gitu tuh kayak medsos itu Pak, kita jangan sembarangan menyebarkan sebuah aib itu. Kalau ada orang yang nggak terima tuh dosa kita Pak, jariah Pak. Ya, disebarkan di medsos tuh kan, bermedsos itu kan antara dua pilihan Pak. Ya, kenapa saya ada live, ada selalu menyebarkan kebaikan di medsos? Ya itu bukan berarti saya ingin nampang saya orang pintar, saya pandai berilmu, enggak. Saya hanya punya niat untuk menyebarkan kebaikan. Karena kenapa? Sholat saya belum tentu sempurna. Sholat wajib yang utama belum tentu sempurna. Makanya apa? Walaupun satu ayat saya sampaikan, saya berdakwah kalau hanya taklim ke taklim kan hanya lingkupnya terbatas Pak. Benar gak? Seperti ini aja nih. Tapi kalau saya berdakwah di medsos, setelah ini saya sebarkan di medsos, yang melihat kan bukan lingkup ini aja, semua sama akan melihat. Kalau bermedsos antara dua Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak bertambah amal jariah kita, pahala jariah kita, atau bertambah dosa jariah kita. Kalau di sini mungkin saya salah ucap, ya udah saya minta maaf di sini. Selesai. Bapak saya salah ucap, ibu saya salah ucap, mohon maaf. Tapi kalau di medsos kita menyebarkan aib orang lain, menyebarkan fitnah, menyebarkan adu domba, dan itu tersebar sampai seluruh dunia, dan orang membicarakan kejelekan orang yang kita sebarkan, dosa itu akan mengalir. Kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau membuat permintaan maaf. Nauzubillah sebenarnya. Balik lagi ke sini. Fala manasu itu. Yang kita khawatir itu, kita dalam keadaan senang, dalam keadaan maksiat Allah cabutkan. Dulu ya tahun 90-an. Ya, walaupun saya belum mondok ya, tapi kan ya saya kenal artis Pak. Ya, ada artis yang sedang naik daun, lagunya hit. Ya, pokoknya kalau dia mengeluarkan lagu langsung ya hit, langsung tenar gitu kan, laku di pasaran, ya, meninggal kecelakaan ketika naik daun. Ya Bapak tahu ya siapa artis tersebut, penyanyi tersebut. Ya. Nah itu masih kontroversi itu, meninggalnya karena sabotase,
karena kecelakaan murni, karena mohon maaf meninggalnya karena dugem, itu masih kontroversi itu mana yang benar, wallahu a'lam bishawab. Bagi kita itu untuk menjadi iktibar bahwasanya kematian itu kapan pun akan datang. Jangan sampai kematian datang pada kita dalam keadaan tidak mengingat Allah, itu kita takutkan. Ya, dulu ada namanya band rock ya, tapi ini orang non muslim ya. Ada punk, ada yang Nirvana atau siapa? Kurt Cobain itu kan. Itu lagi naik lagi naik daun, mati overdosis. Padahal dia bahagia kelihatannya Pak ya, lagunya hit, orang kaya punya apartemen di mana gitu, mobil yang miliaran. Oh, overdose. Makanya Allah adil Pak, kebahagiaan itu bukan di dalam kekayaan yang kita miliki, tapi dalam hati kita. Ya, lanjut. Kemarahan Allah yang Allah berikan itu pasti ada sebabnya. Terus juga para nabi, kita lanjut nanti ke kita Pak ya. Mereka diberikan sifat santun, diberikan sifat pemaaf. Tapi ada enggak dalam diri mereka sifat pemarah? Ada. Tapi marahnya para nabi itu bukan karena sebab yang sepele. Nabi Muhammad dicaci maki, beliau enggak marah. Ya. Nabi Nuh dihina, Nuh itu orang gila itu. Buat perahu di atas gunung. Setiap pagi Nabi Nuh alaihissalam itu buang kotoran kaumnya itu, ya BAB di perahu. Nabi Nuh marah gak? Enggak, sabar. Kalau kita lihat mereka itu kebayang bagaimana ya, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah loh Pak. Bahkan diceritakan diabadikan dalam surat Nuh. Kita baru sehari ini pelajaran bagi saya Pak ya. Kita baru sehari 2 hari ngingetin orang udah bosan. Bukan berarti dia mah nabi wajar nonton film, bukan. Mereka kalau untuk sifat basyari ya sama seperti kita Pak. Mereka makan, mereka minum, mereka nikah, mereka tidur, sifat basyarinya sama. Tapi yang membedakan mereka nabi pilihan Allah yang dapat wahyu. Jangan sampai begini, dia mah nabi. Benar nabi. Tapi kan sifat basyarinya sama seperti kita. Ya, coba Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara, ya Allah, saya mendakwahi kaumku siang dan malam. Enggak pernah marah sama kaumnya, diejek. Siang dan malamnya itu bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Pak. 950 tahun. Lebih dari 1 abad Pak ya. Da'awtu qaumi laila wa nahara, setiap hari saya mendakwai kaumku siang dan malam. Dicaci maki, dicemooh, enggak pernah marah Nabi Nuh. Akhirnya ketika puncak sabarannya itu sampai ambang batas, ya Allah, la tadar alal minal kafirina dayyara, di akhir suratnya ya Allah. Wa qala dayyara, di akhir suratnya ya Allah. Wa qala Nuh rabbi la, saking sabarnya ratusan tahun, karena beliau manusia seperti kita, pasti ada ambang batasnya. Karena memang kaumnya itu udah bebel istilahnya kan. Udah bandel dibilangin. Akhirnya di akhir itu Nuh doa sama Allah. Ya Allah, janganlah engkau biarkan orang kafir hidup di muka bumi ini. La ta'dzal al-alim al-kafir. Nah, itu kan ketika doa kayak gitu kan berarti kan sudah ambang batas dan sudah marah dengan kaumnya kan. Akhirnya mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangin ketika diajak Pak Sony, ayo dakwah, apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabiyyahum fi adhanihim. Bodoh amat, mau ngomong apa? Ya kan ceramah ngalor ngidul. Wastaghshaw thiyabahum. Nutup mereka, Nabi Nuh dakwah, hai kaumku siapa sih? Bodoh amat. Ya. Hai kaumku siapa sih? Bodoh amat. Ya. Akhirnya batas beliau mohon sama Allah, ya Allah, mohon sama Allah, ya Allah. Hidup di muka bumi. Kata Allah, wa yasnal fulka, buat perahu di atas gunung. Nah diajak lagi.
Itu tuh orang nggak ada kerjaan itu. Mohon maaf ya, disebutkan dalam tafsir itu dikatakan orang gila itu, Nuh dan kaumnya, buat perahu di atas Gunung Salak. Emang bisa sampai air ke situ? Gunung Salak 3.000 meter, buat perahu di atas Gunung Everest, puncak tertinggi, emang sampai air ke situ? Logika kita nggak akan nyampe. Makanya beragama itu bukan pakai akal, Bu ya Pak ya, pakai iman. Ya kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj Nabi, kalau pakai akal nggak akan nyampe kita. Ya. Bapak jangan ke Surabaya lah, ke Sukabumi yang paling dekat ini ya, paling dekat ya, jalan kaki itu 1 hari 1 malam bisa jadi, Pak ya. Lah ini ke Palestina, ke langit, nggak ada semalaman ya. Dari beliau mungkin pada Isya sampai menjelang subuh, ya nggak ada 12 jam, Pak. Kalau pakai akal nggak mungkin, pakai iman. Jadi marahnya para nabi itu ketika memang agama mereka sudah diinjak-injak, ya. Ketika agama mereka sudah dilecehkan, baru. Ya. Kenapa terjadi perang? Awalnya perang itu kan jihad di zaman Rasulullah. Rasulullah kan sabar dulu, Pak, sabar. Di Mekah diintimidasi, sabar. Kenapa? Ya belum diberikan kewajiban. Tapi ketika sudah dizalimi, itu kan ayat perang itu di surat Al-Hajj ya, udzina lil ladzina qataluna bi annahum zulimu. Ya. Telah diizinkan Rasulullah untuk berperang bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Dizalimi agamanya, dizalimi kemuliaan agama kita, dilecehkan martabat Islam kita, dilecehkan martabat manusia kita, dizalimi, diusir, diambil hartanya, baru berjihad. Ya. Kenapa? Sudah melampiaskan rasa marahnya kepada orang kafir. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berikan wahyu di Bukit Sinai selama 40 hari, nitip sama saudara Nabi Harun, tolong jaga kaumku ya Harun. Ya. Saya mendapatkan wahyu di Bukit Sinai itu selama 40 hari. Pas datang, tahu-tahu Bani Israel nyembah patung sapi, anak sapi. Marah Nabi Musa, wala maraja Musa ila qaumil ghadban asifa. Marah beliau. Karena kenapa? Kaumnya melampaui batas, sudah melanggar syariat. Dilempar itu lauh itu ya catatan Taurat. Dan adiknya saudaranya Nabi Harun diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala biyam la ta'khud bi lihiyati wala bi rasi inni khasyitu an taqula farraqta baina bani wa lam tarku qawli. Di ini jenggotnya ditarik sama Nabi Musa, Nabi Harun tuh. Ditarik. Harun, kok kenapa membiarkan kaumku tuh menyembah berhala? Ya Nabi Harun itu kan kekuatannya nggak seperti Nabi Musa, Pak. Beliau kan membantu ya, tapi kan komandannya itu kan Nabi Musa alaihissalam. Gimana saya sendirian diserbu sama puluhan ribu Bani Israel? Saya nggak punya kekuatan untuk menahan mereka. Marah Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu boleh. Sama seperti kita, Pak. Allah berikan kita sifat marah. Betul. Ya. Tabiat kita ada sifat marah, betul. Ya, saya pun sama, Pak. Kadang-kadang kalau ada yang menghina saya juga, kadang-kadang emosi juga. Ya, sama. Tabiat manusia. Bedakan antara marahnya orang beriman sama orang awam. Ya. Kalau orang beriman ketika marah, maka disebutkan di sini dalam sebuah hadis ya. Abu Dzar Al-Ghifari, "Idza ghadiba ahadukum," ketika kalian marah ya, tanpa akan hal sepele, ketika wa huwa qaimun, berdiri, fal yajlis, duduk. Apalagi ketika dia sudah lepas marahnya, maka berbaring. Bahkan dalam hadis yang lain ketika kita marah, istighfar.
Ketika kita marah, wudu. Ya. Karena marah itu sifat dari setan, panas, ademkan dengan wudu. Ya. Hilang marah kita. Bedakan, Bapak Ibu sekalian. Marahnya orang beriman dengan orang awam. Kita marah benar. Tapi marahnya orang beriman itu akan reda dengan keimanan yang kita miliki. Istighfar. Ya. Karena kalau orang sudah marah tuh Pak, kalau sudah kalah Pak, ya bisa berbuat apapun seenaknya. Orang tawuran itu kan disebabkan oleh amarah Pak. Orang perang itu kan pasti sifat marahnya ada Pak. Membunuh itu pasti. Nggak mungkin orang membunuh itu punya sifat lembut itu. Saya bunuh ya Pak. Saya rampok Pak ya. Gelap tak marah. Karena apa? Dikuasai oleh setan. Tapi kalau orang beriman gak mungkin marahnya itu bisa mencelakakan orang lain. Saya marah, kamu ngapain di sini? Saya marah. Tapi ketika ingat astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar. Langsung ibadah dengan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Atau wudu. Ya kadang-kadang saya juga ke anak itu Pak ya, kalau susah dibilangin salah tuh saya marah gitu kan. Salat yang benar, ibadah yang benar, marah. Tapi marah yang dibenarkan itu Pak ya. Karena apa? Ingin menjadikan anak kita menjadi yang lebih baik. Tapi kalau Rasulullah dan para nabi itu ketika dihina, mohon maaf harga dirinya, beliau nggak marah, mereka nggak marah. Ya karena ya udah diserahkan sama Allah. Ya. Rasul dikatakan tukang sihir. Rasul dikatakan begini sama orang-orang jahiliyah, nggak pernah marah. Tapi ketika agamanya dihina, ketika syariatnya dilecehkan, marah. Oh, Islammu jangan punya sifat marah lah, lembut. Tapi ketika saudara kita di Palestina, walaupun hari ini ada aksi kemanusiaan, saya nggak bisa hadir karena memang ada ngajar di sini. Tapi saya selalu sempatin kalau memang ada satu masjid atau mushola atau di pesantren. Ada juga yang tidak kunut juga Pak ya. Ketika kunut saya menyempatkan dengan kunut nazilah. Kayak tadi Pak ya. Walaupun mungkin karang raga saya tidak hadir ke sana, tapi ya saya selalu sempatin kalau memang diberikan amanah imam di tempat yang ada kunutnya, saya pakai kunut nazilah. Ya, walaupun ada kunut subuhnya. Islam jangan marah. Tapi saudara kita yang dizalimi di Palestina, diperangi, dirampas hak-hak kemanusiaannya di Syria yang mungkin sekarang sudah mulai agak adem Pak ya, yang masih memasuk Palestina ya karena memang masih ada bercokol Yahudi laknatullah alaih Israel. Kita diam aja, salah. Udahlah, ngapain ngurusin orang lain? Keluarga kita aja masih sulit diurusin. Ini orang egois Pak. Oke, saya nggak bisa bantu dengan harta banyak walaupun sekedarnya. Oke, saya nggak bisa bantu dengan tenaga, jiwa, fisik. Minimal doa. Minimal kita tidak mencela mereka. Atau kalaupun tidak bantu doa, minimal diam. Apa-apa Palestina. Apa-apa Palestina. Emang saudara kita di tetangga kita, sekitar kita, pada senang. Tetangga kita pada kelaparan. Ngapain ngurusin orang lain yang ribuan kilometer di sana? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullah. Istighfar. Istighfar. Kalau ada pernyataan seperti istighfar kita Pak. Ya. Ya kalau kita di sini ada saudara kita yang kelaparan, kita nggak seperti mereka Pak. Mereka aja buat tidur susah mungkin ya. Mau sholat aja mungkin tahu-tahu ada bom datang. Sekarang Bapak datang ke masjid di sini, ada nggak tentara Israel di depan nembakin kita? Nggak ada Pak. Bayangin saudara kita di sana diblokade sama Zionis laknatullah. Ya. Cuma seupil tempatnya ya, cuma seupil apa istilahnya daerahnya. Ya. Oke lah, saya nggak bisa bantu banyak dengan dana, tapi saya berusaha dengan doa tadi, kunut nazilah. Ketika khutbah Jumat, di khutbah yang kedua saya mendoakan, pertama khusus negara kita ya. Jangan lupa negara kita juga Pak doakan ya, supaya walaupun negara kita ini aman ya, ya mungkin pemimpinnya amanah nanti ke depannya, pemimpinnya adil, pemimpinnya soleh, amin. Mungkin sekarang sudah soleh, semoga bertambah soleh.
Ya doakan. Saya ketika khutbah Jumat doanya selalu saya sisipkan untuk Palestina. Saya sisipkan. Ya karena apa? Saya kalau terjun langsung ya seperti hari ini, ya saya juga punya amanah di sini. Saya juga punya amanah ngajar tempat lain. Allah cukuplah saya dengan doa. Ya. Ketika Bapak mengaminin tadi doa qunut nazilah, berarti kita sudah mendoakan saudara kita. Kita harus marah dengan orang-orang yang menzalimi saudara kita. Jangan diam aja. Itu yang diperbolehkan. Jangan sampai gini Pak, kita marah tanpa sebab, akhirnya apa? Hilang akal kita. Ini yang harus kita hindari. Sekali lagi sifat marah itu tabiat kita apa ya? Tabiat yang ada dalam diri kita. Bahkan para malaikat pun punya sifat marah, ada. Itu yang mengazab kaum Sodom siapa? Malaikat kan ditumplek. Bahkan Nabi Muhammad ketika dilempar di Taif itu malaikat penjaga gunung bilang, ya Rasulullah, kalau kau perintahkan itu saya binasakan itu kaum Taif, saya akan balik itu gunung. Berarti kan malaikat marah kan? Tapi marahnya ada sebabnya. Dan ini yang harus kita lakukan Pak. Marah kita karena ada sebabnya. Marah karena Islam dilecehkan. Marah karena agama kita dilecehkan. Syariat kita dilecehkan. Marah kita dalam artian membela yang benar untuk kepentingan agama kita. Tapi kalau misalnya hanya aib kita dibicarakan, ya udahlah. Ketika kejelekan kita dibicarakan, alhamdulillah dosa saya berkurang. Alhamdulillah pahala saya bertambah. Bukan kadang-kadang dibalas lagi pakai status WA. Itu si ibu judes banget tuh. Oh itu si bapak begini begitu. Akhirnya apa? Orang lain baca. Bukan hanya di WA, di-share di Facebook itu kan yang melihat kan ribuan kan. Itu ibu si Pulana kayak hasil korupsi, hasil ngepet gitu. Hasil pesugihan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Ya mungkin kalau bapak ibu ingin melihat kejelekan saya, mungkin lebih banyak kejelekan saya daripada kelebihan saya. Ya. Ya ketika saya berbicara seperti ini, ya mungkin kekurangan saya itu masih banyak. Tapi karena ini adinan nasihat, agama itu nasihat, bukan berarti saya paling pandai di sini, paling benar, paling saleh, bukan. Sama kita kedudukan di mata Allah kecuali ketakwaan. Karena apa? Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Ya. Faidah sansu fansu, apabila kita diminta nasihat, nasihatilah. Yang terakhir, kata Rasulullah, ya, sebelum suruh, ini nasihat yang berharga ya. Dari seorang rajul, ja'a rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni ilman yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, ajarkanlah satu ilmu kepada saya, kata Rasulullah, yang itu mendekatkan diri saya kepada surga. Wa yub'iduni minan nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Ini hadis sahih. Ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, untukmu surga. Itu nasihat yang berharga. La taghdab, jangan marah. Kalau marah tadi istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau lagi diri duduk. Kalau lagi duduk masih marah, berbaring. Kalau masih marah juga ya udah mau tabiatnya. Ya, usahakan istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, supaya dada kita lapang. Karena orang marah itu dada sempit Pak, sempit ya. Pokoknya kalau belum melampiaskan kemarahnya, belum tenang. Tapi kalau beriman, dadanya akan lapang dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, dengan berwudu, dengan mengingat ayat Allah. Dan Allah puji kita, ya, di antara ciri orang bertakwa dalam surah Al-Imran apa? Wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang selalu menahan marah dan memberikan maaf pada manusia. Kalau hanya salah sepele mah Pak, udahlah bismillah aja. Kalau masalah sepele yang bukan penting ya udah kadzibinal, tahan marah, nahan marah. Walakal jannah, jangan marah untuk surga. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sifat marah ini memang ada dalam diri kita, namun kita bisa kendalikan dengan keimanan kita, dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai meledak
yang tidak karuan sehingga akan membahayakan diri kita pribadi. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin menambahkan atau kita berdiskusi, silakan saya sarankan pada MC Pak Imam apa? Pak Sani. Udah sorok ya, Pak? Dikit lagi ya? 3 menit lagi ya? 2 menit lagi sorok. 2 menit lagi, Pak ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kajian tadi. Ini berkaitan dengan pengendalian kesalahan. Jadi pada bagian terakhir kita yang pasti. Dan memang permasalahan tidak ada untuk pengendalian secara netral. Karena tidak ada berkaitan dengan ekonomi. Pak, suaranya agak ini kali ya, Pak? Ya. Agak pelan-pelan, Pak. Ya. Jadi contohnya seperti beberapa waktu yang lalu itu Presiden Prabowo itu pernah berencana untuk menempatkan 1.000 warga Palestina ke Indonesia. Lalu kemudian menggunakan pemberantasan. Ya. Ya. Karena masih banyak orang yang berpandangan bahwa orang Palestina, orang Gaza khususnya itu harus hidup di Gaza. Karena jika nanti satu waktu mereka berbeda, jangan bahayanya. Padahal rencana Prabowo itu adalah hanya untuk orang-orang Palestina di Gaza yang sakit, terutama memerlukan pemerintahan, pulang dan seterusnya. Dan ketika sudah sembuh, itu akan kembali ke Palestina. Jadi nampaknya ini konflik itu lebih besar, karena ada pertimbangan-pertimbangan berkurang lagi. Karena masih banyak negara masih ada Palestina, Amerika Serikat, dan itu menjadi pertimbangan yang sangat berat bagi Pak Prabowo. Sampai sekarang itu berjalan pimpinan beliau itu untuk mendapatkan 1.000 orang Palestina untuk dipulangkan di sini dan kemudian dipulangkan ke sana. Intinya adalah permasalahan Palestina ini tidak semudah yang berat. Mungkin minta dia sebagai bagian doa yang kita berikan di sana itu menjadi bagian dari perlindungan kita kepada Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pernyataan apa pertanyaan, Pak? Pernyataan ya. Ya kalau saya menambahkan ya memang pro kontra, Pak ya. Bahkan yang kontra pun dari pihak DPR pun ada, Pak ya. Benar, Pak Erwa ya. Karena mungkin pertimbangan yang lain itu Pak, banyak pertimbangan ya. Bisa jadi dari warga Palestina juga nggak mau dipindahkan ke sini karena memang sudah nyaman gitu kan. Ya memang ya kita berikan apresiasi kepada pemerintah yang ingin membantu saudara-saudara kita ya. Karena ada beberapa pertimbangan dan yang lainnya belum terlaksana. Ya kita apresiasi, intinya kita punya sumbangsih, walaupun itu hanya sekedar saran ataupun hanya sekedar perencanaan, tapi seenggaknya kita masih peduli dengan saudara kita dengan Palestina. Atau jangan kita, yang penting kita jangan diam saja Pak ya, jangan diam saja gitu kan, nggak mendoakan juga, nggak mendukung juga. Kalau nanti kita ditanya di yaumul qiyamah, kamu egois, cuma kepentingan diri sendiri aja. Nabi itu ketika masih hidup beliau tuh nggak hanya duduk di kamar saja, nggak hanya duduk di masjid aja, tapi apa? Ekspansi kan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak untuk pernyataannya. Sering orang bilang Ustaz, sabar itu ada batasnya. Gimana itu Ustaz? Oke. Ya. Oke. Sabar ada batasnya, betul ada batasnya. Batasnya di surga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala sabar itu tanpa hisab ya. Oke. Saya pernah baca di kitab apa, saya lupa nafas atau apa ya, karya Imam Ibnu Jauzi, ada tingkat
tingkat kesabaran. Yang pertama, sabar dalam taat pada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketiga, sabar dalam musibah. Kalau sabar dalam musibah ini ditempatkan ketiga. Ya. Kenapa? Karena yang namanya musibah ketika sudah terjadi, ya udah. Misalnya keluarga kita atau keluarga kita meninggal, apakah bisa kita hidupkan kembali? Pilihannya ya udah sabar. Tapi kalau sabar dalam ketaatan, kayak tadi kita sholat berjamaah subuh ya, subuh berjamaah. Itu pilihannya kita tidur lagi atau sholat subuh berjamaah. Bisa dua kan? Ya kalau misalnya kita nggak sabar, mendingan kita tidur. Gitu ya. Jadi sabar dan ketaatan ini adalah sabar yang paling tinggi karena ada pilihan. Kayak tadi kita sholat tahajud, kita bisa milih tidur atau sholat tahajud, Pak. Tapi kalau orang yang sabar dan ketaatan, dia akan bangun walaupun ngantuk, capek gitu kan, tapi Allah Akbar, sabar. Makanya sabar dan ketaatan ini tingkat yang paling sempurna karena dia akan terus berkesinambungan dibandingkan sabar dalam musibah. Karena apa? Janji Allah benar, fa inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah ya. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Karena musibah apapun yang kita alami, kalau memang kita dengan sabar menjalaninya, Allah akan ganti dengan kemudahan. Ini janji Allah. Nabi Ayub walaupun 20 tahun sabar dalam menderita sakitnya, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik ketika sehatnya. Anaknya diberikan lagi, hartanya diberikan lagi. Nabi Yakub 40 tahun berpisah dengan anaknya, ketemu lagi, sabar 40 tahun kan? Ya. Artinya ya sabar itu ada batas betul, tapi batasnya itu di surga saudara. Sabar batasnya di surga. Yang namanya sabar ya sabar gitu kan. Yang dalam menghadapi musibah ya udah kita terima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesuatu yang Allah kehendaki itu pasti terbaik buat kita. Pasti. Walaupun mungkin menurut kita itu berat ya. Siapa sih yang enggak sedih ditinggalkan ayahnya, ditinggalkan ibunya, ada anak yang meninggal, siapa yang enggak sedih sih, Pak? Tapi itu ketentuan Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau lahir udah enggak punya bapak. Ini contoh teladan bagi kita ya. Ketika beliau lahir 6 tahun kalau nggak salah ya, itu ditinggalkan siapa? Ibunya. 8 tahun ditinggalkan kakeknya. Ketika sudah punya anak, anak laki-lakinya semua meninggal dalam kondisi waktu kecil. Waktu kecil ya. Anak perempuannya semuanya meninggal sebelum Rasulullah wafat kecuali Fatimah. Dan Fatimah meninggal setelah 6 bulan Rasulullah wafat. Berarti kan memang ujian kesabarannya luar biasa, tapi Nabi ngeluh enggak? Enggak. Walaupun pernah ada anaknya meninggal, Ibrahim, itu peristiwa gerhana matahari, Rasulullah meneteskan air mata. Ya Rasul, kenapa kau menangis? Bukannya nggak boleh meratap? Boleh, kita sedih tinggalan keluarga kita. Wajar, manusiawi lah Bu ya. Rasulullah manusiawi, wajar. Ketika anaknya yang disayang Nabi Ibrahim dari rahimnya Maria Al-Qibtiyah, bukan dari Khadijah ya. 18 bulan atau meninggal. Wajar, manusia kok punya sifat sedih. Tapi kata Rasulullah apa? Saya menangis ini karena memang rahmat Allah yang luas. Ya. Ketika Wahsy masuk Islam, Pak. Wahsy itu kan yang membunuh siapa? Pamannya Nabi ya, dengan tombak. Ketika Fatu Mekah. Wahsy menghadap beliau. Kata Rasulullah apa? Ketika kamu syahadat, tolong jangan ketemu saya dulu. Jangan menemui saya dulu. Saya nggak mau ngeliat muka kamu dulu. Karena kenapa? Sedih. Ya bayangkan paman yang disayanginya Hamzah bin Abdul Thalib, walaupun beliau syahid, tapi kan matinya nggak wajar, Pak. Dibelek dadanya, dibelek isi perutnya. Bayangin, bagaimana kita nggak sedih, Pak? Kalau ada keluarga kita ternyata meninggal, mohon maaf, dimutilasi gitu kan? Gimana perasaan kita? Terus ada ketangkap pelakunya, geram nggak kita, Pak? Pasti. Ya Rasulullah manusia, ketika bertemu Wahsy, beliau syahadat di depan Rasulullah, kata Rasulullah apa? Tolong kamu jangan ketemu saya dulu. Saya masih trauma dengan kejadian dulu. Paman saya dibunuh, syahid, tapi dengan kondisi badan yang nggak wajar gitu kan. Tapi apa? Ya iya. Tapi Rasulullah sabar kan, tidak mencela. Ya, saya juga masih belajar sabar, Pak ya. Jadi sabar itu ada batasnya, ada. Kapan batasnya? Ketika disur ke Allah Subhanahu wa taala.
Ya batasnya kayak Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah kesabarannya di ambang batas, dia ngadu sama Allah. Itu ketika memang sabar kita udah di ambang batas, ngadu sama Allah. Ya Allah gini-gini. Insya Allah kasih jalan. Itu buktinya Nabi Nuh Allah kasih jalan kan. Ya walaupun ratusan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu saja Pak ya. Dan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bapak tentang durasinya ketika sholat, rasanya kalau tahu artinya semuanya nangis. Oleh itu saya mohon kepada Bapak untuk tinggalkan kalimat-kalimat apapun nasihat tadi ya dari awal vaksin akan dan Bapak. Selanjutnya Untuk apa meninggalkan? untuk nasihat. Untuk dilanggengkan gitu. Untuk tuliskan catatan Oh. supaya kita itu punya catatan dan kalau bisa sama artinya biar kita lebih mengenal dunia Tuhan. Itu aja cuma mungkin kalau nggak bisa sekarang bisa tinggal di kapan-kapan. Iya, baik Bu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ya mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam diri saya, materi yang kurang berbobot, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari Allah Al-Fakir. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.